Bapak Ibu yang kita hormati, alhamdulillah siang hari ini kita masih berada di sini, masih sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Bapak Ibu, kita perlu mengucapkan selamat kepada Bu Rizka SPD dan Pak Arif Lukman SPD yang telah lolos untuk tahap awal ya, calon guru penggerak tahun 2022. Untuk angkatan 7 ya Bu ya. Jadi kita harapkan mereka berdua ini tetap semangat untuk melanjutkan tahap seleksi berikutnya sehingga menjadi calon betul-betul menjadi guru penggerak. Karena ini guru penggerak itu sangat-sangat bermanfaat untuk mengawal proses pembelajaran ke depan yang sesuai harapan Undang-Undang Dasar 1945. Dan jejak mereka ini kita harapkan juga diikuti oleh guru-guru yang lain, sehingga kalau semua guru nanti adalah guru-guru penggerak, maka insya Allah kedepannya itu eksisitas kita akan terjaga sebagai guru-guru yang memang siap melayani umat, siap melayani siswa dan masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan. Juga mutu pendidikan nanti kita harapkan memang makin sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harapan pemerintah. Jadi tetap mari kita positif thinking terhadap apa yang diprogramkan oleh pemerintah, kita laksanakan sebaik mungkin. Awalnya memang mungkin terasa agak berat, ini pengalaman dari yang angkatan sebelumnya ya, Bu Mulyani CS ini sudah merasakan ya memang awalnya itu agak berat ya. Tetapi begitu sudah memasuki ke tahap berikutnya, merasakan nikmatnya dan manfaatnya. Okay? Jadi kita lihat juga ada perubahan yang sangat signifikan, makin baik proses layanan pendidikannya, proses pembelajarannya, dan siswa-siswa kita pun saya kira juga makin menikmati. Karena untuk IKM ya seperti yang dilakukan oleh para CGP ini selevel atau hampir sama sebenarnya dengan sekolah menyenangkan. Kalau dulu kita menggunakan sekolah menyenangkan itu bukan semata-mata terbocah sama sekolah menghuri-huri, hura-hura, happy-happy, tidak seperti itu. Ternyata karena tetap ada rambu-rambu yang perlu dilakukan, yang perlu diarahkan. Jadi siswa itu menjadi sumber utama, menjadi pelaku utama yang perlu kita layani. Tetapi ya pelayanan tidak semata-mata manut mereka semau mudahnya, tidak. Jadi mereka kita hargai sebagai pembelajar yang hebat, sebagai generasi muda yang juga punya pemikiran, yang biasa diajak kompromi demi peningkatan kualitas diri. Jadi merdeka tetapi terarah. Jadi harapannya generasi muda yang akan datang itu adalah generasi yang happy, yang enjoy untuk menatap masa depan, tetapi betul-betul akan menjadi insan yang kamil, insan yang bisa menjadi uswatun hasanah, insan yang hebat, tetapi tetap berakhlakul karimah. Ya, jadi mari kita tetap melanjutkan kegiatan CGP ini. Kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan. Ya semoga diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Dan sekali lagi selamat serta terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan di diseminasi sesi kedua, masih pada budaya positif. Namun di kesempatan ini pemateri adalah Ibu Rizka SPD dengan tema utama yaitu segitiga institusi dan beberapa contoh penerapan dari budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Rizka. Ya baik, langsung saja kepada Ibu Rizka kami persilakan. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan diri memenuhi undangan kami dalam diseminasi kali ini. Dan izinkan saya untuk memaparkan materi tentang penyebaran ke-7 ini harus kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya agar kita semua mengerti dan memahami tentang budaya positif yang seharusnya kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Tetapi ada beberapa tadi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Arif, yaitu tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, sehingga nanti saya tidak menyampaikan terlalu banyak karena mungkin Bapak Ibu sudah memahami. Nah, yang pertama, materi pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi untuk sekarang ini kita diperkenalkan dan harus melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kita itu mempunyai masa perkembangan yang berbeda-beda, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kita tidak bisa menyeragamkan atau memberlakukan sama antara satu dengan yang lain. Kita harus memahami kebutuhan mereka, sehingga pada saat kita melakukan pembelajaran tidak disamaratakan. Nah, budaya positif tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Arif Lukman, sehingga untuk materi ini saya lalui ya Bapak ya. Kita langsung ke materi yang ketiga, yaitu materi tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, terutama untuk anak didik kita, sehingga mereka itu memunculkan beragam ya kebutuhan antara satu dengan yang itu berbeda karena mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar mereka yaitu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan, kebutuhan yang berikutnya yaitu kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Nah, kalau kita perhatikan, ada mungkin anak didik kita yang pada saat-saat tertentu itu melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap itu tidak seharusnya. Misalnya mereka ketika kita mengajar, ada anak yang seringnya itu malah tidur, ya, tidak memperhatikan, ngantuk. Itu sering mereka lakukan. Nah, ini bukan semata-mata karena mereka itu tidak mau belajar, tetapi mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh mereka. Yaitu apa? Satu contoh, karena akibat tidak adanya kebebasan yang dirasakan oleh anak tersebut. Sehingga kita harus memahaminya. Kita harus mengetahui dasarnya atau alasannya kenapa anak itu sampai seperti itu. Nah, untuk bisa mengetahui, maka perlu pendekatan yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, sehingga nantinya tidak melakukan hal-hal yang sama di kemudian harinya atau di hari-hari berikutnya. Itu salah satu contohnya. Yang berikutnya yaitu materi yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi dua sumbernya, yaitu motivasi yang sifatnya adalah ekstrinsik dan motivasi yang intrinsik. Nah, ada contoh atau beberapa motivasi, diantaranya adalah bahwa seseorang atau anak itu melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi misalnya ada anak yang mengerjakan tugas atau PR, itu bukan semata-mata ingin
tahu tentang pelajarannya atau bahwa dia itu sadar bahwa saya punya kewajiban untuk melakukan tugas, tetapi hanya semata-mata ia tidak ingin dihukum oleh gurunya karena mungkin dari pengalaman sebelumnya ada guru yang teman anak itu adalah tidak mengerjakan tugas, terus disuruh mengerjakan mungkin 2 kali atau disuruh mengerjakan di luar dan sebagainya. Jadi ada anak yang melakukan sesuatu itu adalah untuk menghindari hukuman tersebut. Itu adalah motivasi yang ekstrinsi. Jadi motivasi yang berasal dari luar, tidak dari diri sendiri. Terus motivasi yang berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga banyak kita jumpai bahwa seseorang atau anak dalam melakukan sesuatu itu adalah karena ada keinginan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mungkin ingin ranking 1, ingin mendapatkan bonus dan sebagainya. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga yaitu ingin menghargai nilai-nilai kebajikan dari sendiri. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita tanamkan yang ada dalam materi budaya positif. Jadi anak itu diajari ya untuk dapat memunculkan atau menimbulkan motivasi itu dari diri sendiri, jangan karena pengaruh luar, sehingga kalau pengaruh luar itu sifatnya tidak permanen atau tidak berkelanjutan sampai nanti. Beda dengan kalau motivasinya itu dari diri sendiri, maka itu akan lebih menjadi karakter dan ingin motivasi yang baik untuk mengembangkan diri dan selalu melakukan hal yang baik seperti itu. Yang berikutnya tentang konsep disiplin, ini tadi sudah disampaikan, cuma ini tadi nanti tidak akan nyambung kalau tidak saya sampaikan ketika saya memberikan contoh tentang penerapan budaya disiplin, sehingga sedikit hanya saya akan mengulas sedikit, tidak terlalu banyak karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Arif Lukman. Konsep disiplin itu ada 2 macam, yaitu konsep disiplin yang beridentitas gagal ya, dan konsep disiplin yang beridentitas positif ya, atau sukses. Nah, konsep disiplin yang beridentitas gagal itu ketika kita melatih atau menerapkan pendisiplinan kepada anak itu dengan menggunakan hukuman atau penghargaan. Nah ini kurang baik untuk kita atau tidak baik untuk kita terapkan, karena dengan kita melakukan hukuman untuk mendisiplinkan anak itu ada sifat atau akibat yang menyakitkan untuk anak kita yang kita hukum. Tidak nyaman, merasa tidak nyaman, dan murid itu akan merasa ketakutan ya. Dan yang lain adalah murid bisa menjadi rendah diri karena pernah dihukum, apalagi kalau hukumannya itu sampai dilakukan secara umum, artinya anak lain, teman lain itu mengetahui hukuman tersebut ya. Misalnya dihukum berdiri di lapangan ya, berpanas-panasan atau berlari di tengah lapangan, itu kan akan dilihat teman-temannya. Nah ini akan menjadikan anak tersebut menjadi rendah diri dan malu, dan ini harus kita hilangkan. Yang berikutnya yaitu penghargaan. Nah ini Bapak Ibu ya, ini yang juga harus kita minimaliskan ya. Jangan sampai kita melakukan pendisiplinan anak dengan memberikan penghargaan, karena dengan memberikan penghargaan ini motivasi yang ekstrinsik ini akan membuat hal yang tidak efektif ya, merusak hubungan sifat atau membuat sifat iri pada teman-teman yang lain, mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai. Karena kita tahu misalnya Ibu Bapak ya, ada anak yang diberi penghargaan, tapi ada anak juga yang sudah berusaha sekuat tenaga, tapi mereka tidak mendapatkan penghargaan. Nah ini bisa jadi mematikan kreativitasnya. Saya sudah berusaha keras, sudah belajar, tapi kok tidak mendapatkan penghargaan ya. Apa yang saya lakukan selanjutnya? Akhirnya dia percuma saya berusaha keras, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu bisa menghukum dengan ranking. Ini juga Bapak Ibu, ini juga seharusnya tidak perlu kita lakukan lagi
Karena dengan memberikan ranking itu bisa jadi untuk anak yang mempunyai ranking atau menempati ranking terakhir itu bisa menjadi down ya, bisa menjadi rendah diri. Nah, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan satu? Pasti dia akan malu, padahal mungkin mereka sudah bekerja keras, sudah belajar dengan maksimal, tapi tetap saja mungkin rankingnya dia tetap menempati ranking yang di bawah, mungkin 10 besar bawah. Nah, ini akan membuat mereka itu menjadi malu. Dan yang berikutnya adalah disiplin yang mempunyai identitas sukses, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang pertama adalah konsekuensi, jadi resiko yang harus ditanggung ketika kita melakukan indisipliner atau tidak disiplin. Dan yang kedua yaitu restitusi. Nah, ini baru saya tahu Bapak Ibu tentang restitusi ini ketika kita CGP ini belajar di modul 1.4 ini. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Ini menurut Gosen ya 2004. Nah, ciri-ciri restitusi yang nanti bisa kita terapkan di SMA kita itu adalah bahwa restitusi bukan menebus kesalahan. Ya, jadi mereka itu ketika melakukan kesalahan dan melakukan hal yang baik itu bukan berarti dia itu telah menebus kesalahan yang sudah dilakukan. Misalnya kemarin itu yang saya terapkan itu ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, terus saya tanya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Dia katanya karena kesalahannya tidak mengerjakan tugas adalah membantu orang tua, maka dia akan berusaha untuk mengerjakan lebih awal, tidak menunda-nunda waktu mengerjakan. Nah, seperti ini dia mau mengerjakan lebih awal itu bukan karena dia mau menebus kesalahan yang kemarin, bukan, tetapi mau belajar dari kesalahan. Kenapa kok sampai saat kemarin saya tidak mengerjakan tugas? Nah, ini karena dia waktunya mepet, tidak langsung dikerjakan, tapi menunda waktu sampai hari hanya harus dikerjakan. Ternyata dia disuruh orang tuanya membantu bekerja, sehingga dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk mengerjakan tugas. Padahal itu bisa dilakukan waktu yang sebelumnya, itu sehingga dia akan berusaha untuk mengerjakan tidak menunda waktu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak untuk melakukan sesuatu dalam restitusi ini. Jadi anak dibiarkan untuk melakukan hal baik itu atas keyakinan sendiri, ya, dengan maksud memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Nah, oleh sebab itu kita perlu membuat keyakinan kelas yang harus disepakati bersama-sama di dalam kelas. Berikutnya adalah menuntun anak-anak untuk melihat ke dalam diri, ya. Yang berikutnya mencari kebutuhan dari dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus mengetahui alasan anak itu kok sampai tidak mematuhi peraturan atau keyakinan kelas itu apa. Seperti tadi, misalnya contoh tadi tidak mengerjakan tugas, itu harus kita tanya, kenapa sampai kamu tidak mengerjakan tugas? Pasti ada alasannya. Jadi sesuatu kesalahan atau tindakan itu pasti ada alasan yang mendasari sampai perbuatan itu dilakukan. Jadi jangan langsung kita salahkan. Oh, kamu nggak mengerjakan tugas, berarti kamu harus seperti ini, kita hukum. Itu jangan sampai. Terus yang berikutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita dalam melakukan restitusi itu, kita bertujuan untuk membentuk karakter yang baik pada anak. Semakin bertanggung jawab, semakin berdisiplin dan sebagainya. Tidak asal melakukan tindakan untuk menutup kesalahan tadi, tidak. Tapi biar karakternya itu lebih kuat pada anak itu untuk kedepannya. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tidak asal menyalahkan saja, tidak hanya memarahi dengan mengingatkan kesalahannya, tapi kita memberikan solusi ke depannya itu anak harus bagaimana agar anak itu tidak melakukan kesalahan lagi yang sama dan semakin
karakternya itu baik untuk kedepannya. Nah sekarang satu contoh, ada perbedaan kasus ya. Ada kasus misalnya tadi siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah ini bedanya apa? Kita memberikan hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah ketika kita memberikan hukuman pada anak yang tidak mengerjakan PR, ini guru menghukum siswa misalnya adalah dengan berdiri di depan kelas. Nah itu termasuk hukuman dan ini harus kita hindari Bapak Ibu karena sudah tidak zamannya ya. Jadi kita tidak boleh menekan anak dan meminta anak itu melakukan apa yang sesuai dengan kemauan kita, tapi kita yang harus berpihak pada murid, benar-benar memerdekakan anak tetapi tetap menuntun untuk yang baik gitu. Nah di sini ketika kita menghukum berarti guru itu dalam kondisi marah sehingga siswa menjadi takut. Nah ini yang harus kita hindari. Nah terus kalau yang konsekuensi, tadi kan yang konsekuensi itu termasuk disiplin yang sukses ya Bapak Ibu ya. Nah kalau disiplin yang konsekuensi adalah guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan PR ya, saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 atau 3 kali. Nah itu kan hukuman, hampir sama hukuman tapi tidak. Nah ini masih nyambung Bapak Ibu. Jadi mengerjakan PR itu tidak dikerjakan, konsekuensinya ya tetap mengerjakan, tapi ada akibat yang sedikit menjadi konsekuensi, yaitu silakan kamu kerjakan tapi di luar, tapi tetap mengerjakan PR itu, jadi nyambung. Silakan kamu kerjakan tapi 2 kali pengerjaan. Nah itu masih nyambung, itu konsekuensi. Sehingga di sini guru tegas dan siswa tetap menghormati peraturan atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah bagaimana dengan kalau kita menerapkan restitusi seperti nanti yang kita terapkan? Nah di sini guru menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu, sehingga saya ulang lagi bahwa Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas dulu sebelum pembelajaran. Nah Bapak Ibu pasti sudah melakukan karena kita sudah melakukan menerapkan kurikulum Merdeka. Nah ini pasti Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan bersama. Nah ini ketika anak melakukan indisiplin atau tidak disiplin adalah guru menanyakan keyakinan kelas lagi ya, sampai tidak mengerjakan PR, berarti kan anak tersebut telah melanggar keyakinan kelas. Dan itu kita tanyakan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar kira-kira. Nah nanti anak-anak sudah mengingat lagi. Kalau tidak ingat pasti sudah ada rumusan yang mungkin ditempel atau didokumenkan. Nanti kita suruh membaca lagi dan mengingat lagi sehingga mereka tahu, oh iya saya melanggar keyakinan kelas. Setelah itu guru terbuka dan siswa menghormati diri orang lain. Nah ini akibat dari restitusi tersebut. Nah sekarang posisi kontrol tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif Lukman ya Bapak Ibu ya, bahwa posisi kontrol itu ada 5 macam, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan posisi yang mana ini Bapak Ibu? Kalau Bu Ima pernah mengalami menjadi posisi yang mana Bapak Bu Ima? Ya, pembelajaran. Atau ada anak yang tidak disiplin atau tidak melakukan hal yang seharusnya, misalnya tadi tidak mengerjakan tugas. Kira-kira ketika menemukan anak tersebut, mungkin pernah ya itu ya. Nah, Bu Ima itu pernah memposisikan di mana? Di teman ya. Kalau Bu Cahyani, Bu Juni? Di teman ya. Kalau Bu Eko? Oh iya. Soalnya juga teman. Sebagai teman. Bu Ros? Penghukum pernah, manajer pernah. Nah ini sempurna ya. Jadi pernah menghukum juga pernah, sebagai manajer juga pernah, teman juga pernah ya Bapak Ibu ya. Saya sendiri juga sama Bu. Saya juga pernah menghukum ya. Saya juga pernah
sebagai itu membuat rasa bersalah juga pernah ya Bapak Ibu. Nah, posisi itu bagaimana prakteknya? Nah, ini ada satu contoh. Contoh penerapannya Bapak Ibu ya. Ini ketika kasus 2 ya, ini Bu, misalnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Nah, ketika kita berposisi sebagai penghukum, itu kita bisa mengatakan seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri sana di depan barisan. Seperti kan itu sering kita lihat ya, ada anak yang tidak menggunakan topi atau dasi, terus disuruh maju ke depan, baris di tempat yang sudah dikhususkan untuk anak-anak yang lupa memakai atribut. Nah, ini adalah satu jenis contoh ya posisi kontrol sebagai penghukum. Misalnya kalau PR tadi tidak mengerjakan tugas, juga mungkin gurunya itu menjewer ya, atau disuruh berdiri di depan kelas selama 1 pelajaran penuh. Nah, ini juga termasuk penghukum. Terus yang kedua, menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu mengatakan gini: berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu karena sudah sering saya ingatkan, tapi kamu tetap saja tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi ada kata-kata yang merendah, memelas, ya kan? Memelas sehingga anak itu merasa bersalah. Ya Allah, sakit guruku, ya itu berarti pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu disuguhkan pembuat salah, jadi dia itu bersalah, gitu ya. Terus kalau sebagai teman yang mungkin tadi Bapak Ibu lakukan, ya, ini adalah Bapak Ibu mungkin diantaranya mengatakan ini: ayolah tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, saya maafkan, tapi tolong jangan diulang lagi ya. Nah, itu kita memposisikan sebagai teman, ya Bapak Ibu ya. Terus kalau sebagai pemantau itu adalah mengingatkan peraturan yang ada dan nanti bisa memberi konsekuensi atau memberi hukuman. Nah, di sini bisa dilakukan guru dengan kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi mengingatkan aturan yang ada. Terus manajer. Nah, ini Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, kalau menurut modul 1.4 ini adalah yang terbaik adalah manajer. Jadi kita harus berusaha untuk menjadi manajer. Di sini contohnya adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Jadi tidak langsung menyalahkan, tapi menanyakan alasan, mengingatkan keyakinan kelas, terus menanyakan tindakan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Itu namanya restitusi Bapak Ibu, nanti kita belajar sama-sama. Berikutnya keyakinan kelas, ini Bapak Ibu sudah mempraktekkan, sudah mengalami, sehingga tidak terlalu banyak saya akan menyampaikan ini ya. Jadi keyakinan itu kelas itu adalah kesepakatan kelas yang harus kita lakukan bersama-sama dalam hal yang baik, ya kurang lebihnya ya. Nah, terus cara membentuk keyakinan kelas, di prosesnya adalah mendiskusikan dulu ya tentang peraturan sekolah yang secara umum, terus kita rumuskan ya kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Setelah itu untuk mengingat kita dokumentasikan dengan cara mungkin dengan menempel keyakinan kelas itu di depan sehingga anak itu selalu ingat seperti itu. Nah, contoh keyakinan kelas itu seperti ini ya: disiplin waktu, belajar dengan semangat, saling menghormati, saling membantu dan bersama, sampai dengan bertanggung jawab. Ini sifatnya fleksibel, tergantung dari kesepakatan kelas yang akan dirumuskan. Yang berikutnya adalah segitiga restitusi, ini Bu yang kita terapkan nantinya. Nah, namanya segitiga berarti ada 3 sisi ya. Nah, sisi yang ada itu ditempati yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah,
Nah, itu dengan cara mungkin mengingatkan bahwa kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi anak itu tidak selalu kita salahkan, tidak kita salahkan, tapi kita stabilkan ya keadaan yang anak itu takut, itu jangan sampai anak takut berkepanjangan, tapi kita stabilkan emosinya dengan cara kita katakan tidak apa-apa, semua orang pasti akan melakukan kesalahan seperti itu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi itu dengan cara bahwa kita ingatkan semua orang itu pasti melakukan kesalahan, atau kesalahan ini tidak kamu saja yang melakukan, temanmu juga sama sih pernah ya melakukan kesalahan, tapi sudah melakukan perbaikan. Jadi kita ingatkan bahwa tidak hanya dia saja yang melakukan kesalahan, tapi orang lain juga melakukan kesalahan karena itu manusiawi. Ini agak sulit Bapak Ibu ya, karena kadang bertentangan dengan keyakinan kita sebelumnya. Tapi memang ini seharusnya, karena anak itu mempunyai kebebasan dan harus merdeka belajarnya. Jadi kita mau tidak mau harus bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Terus yang ketiga yang tadi saya katakan, yaitu menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi yang telah dilanggar itu kita ingatkan, kamu kan sudah sepakat, sudah ikut merusak keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu harus kita sepakati. Mana yang kamu langgar? Nah, seperti itu baru setelah kita ingatkan, anak kita bimbing untuk memilih tindakan apa, ya. Kita dorong untuk mereka itu melakukan tindakan apa untuk perbaikan ke depannya agar tidak melakukan kesalahan lagi tentang hal yang sama. Dan yang terakhir ini Bu, ada contoh penerapan yang bisa menjadi gambaran bagaimana apa budaya positif itu kita lakukan di sekolah. Monggo kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi. Lah ini kenapa nih nggak bawa topi sama dasi? Kan ini hari Senin. Gimana? Lupa Ya, Bu. atau masih di tas? Maaf Bu, topi dan jas saya ketinggalan. Oh, nggak apa-apa. Kalian kan kok takut sekali. Nggak usah takut karena lupa membawa topi sama dasi itu manusiawi. Minggu lalu juga temanmu ada yang ketinggalan kan? Ya Bu, tapi saya takut nanti disuruh baris di depan sama anak-anak yang melanggar. Oh, ya, nggak usah. Saya takut. malu Bu. Nggak usah malu, nggak usah takut ya, karena kita melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kenapa kamu bisa lupa membawa topi dan dasi? Saya bangun kesiangan Bu, dan siap-siapnya terburu-buru sehingga lupa memakai topi dan dasi Bu. Oh gitu. Tapi kamu sudah cukup bagus loh. Karena apa? Masuk sekolahnya, datang sekolahnya kamu tidak terlambat. Itu sudah cukup bagus, ya toh? Nah, kamu telat atau tidak membawa dasi dan topi, itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Iya Bu, melanggar. Melanggar. Tahu ya kalau itu melanggar ya? Iya Bu. Nah, apa yang kira-kira kamu langgar keyakinan kelas itu? Saya tidak disiplin waktu Bu. Oh, tidak disiplin waktu, bagus. Nah, kamu tahu penting nggak disiplin waktu untuk kamu itu? Penting Bu. Penting. Kalau kamu sudah tahu penting, berarti kamu akan melakukan perbaikan ke depannya. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk perbaikan ke depannya? Saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm biar tidak kesiangan lagi Bu. Bagus, itu berarti tindakan yang bagus. Kalau kamu sudah melakukan perbaikan itu, kira-kira ke depannya kamu mau jadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri Bu. Bagus, sudah tahu ya, Ya, bahwa disiplin itu penting. Dan kalau bisa, jangan melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, ya toh? Ya, Ya, Bu. bagus, karena sudah tahu, sudah bisa, sudah mau memperbaikinya. Silakan kalian masuk dan ikut dalam upacara. Ya Bu, terima kasih. Iya. Satu contoh lagi Bu, Bapak Ibu ya. Terakhir ini
kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas apa tidak? Iya, Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar coba? Saya tidak bertanggung jawab. Oh iya, tidak bertanggung jawab. Nah, menurut Mas Rifki, bertanggung jawab itu penting apa tidak? Itu penting, Bu. Penting ya, Mas Rifki penting ya. Nah, kalau itu penting, berarti Mas Rifki harus melakukan perbaikan ke depannya. Kira-kira apa yang Mas Rifki lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi? Saya akan mengerjakan tugas lebih awal dan tidak mengganggu jalan. Terus ya. Jadi kalau sudah melakukan tanggung jawab, kira-kira tujuannya mau seperti apa? Menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah tanggung jawab, nanti kedepannya kita akan berbaikan dan ikut tanggung jawab. Nanti tahu, silakan memasuki kembali ke tempat dan pelajaran jangan lupa bisa tetap ya. Iya, Bu. Terima kasih. Dan untuk sebelum kita tutup, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya atau memberikan masukan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, di sini ada calon guru penggerak, tidak hanya saya dan Pak Arif, tetapi ada di sini Bu Sri Mulyani angkatan 7, ada Bu Wahida angkatan 7 juga, sehingga angkatan 5 ya, angkatan kita. Ya, nanti bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu di sini. Terima kasih. Monggo yang mau bertanya, saya persilakan. Oh ya, satu pertanyaan, Bu Wahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar diskusinya hidup begitu ya. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, tadi kan di kelas-kelas itu kan dibuat kesepakatan kelas gitu ya untuk menjadi keyakinan kelas. Pertanyaan yang pertama adalah kadang sering kali kesepakatan kelas yang dibuat itu dilanggar sendiri oleh anak-anak. Nah, jika anak-anak ini melanggar, apa yang akan kita lakukan itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, oh iya, tadi diberikan bahwa sudah tidak zamannya kita menghukum anak gitu ya. Sebaiknya kalau ada masalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi begitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita melihat teman kita masih menggunakan hukuman, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahida yang telah memberikan pertanyaan atau telah bertanya. Yang pertama yaitu bagaimana kalau ada anak yang melanggar kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Dan yang kedua, bagaimana atau tindakan apa yang harus kita lakukan ketika ada guru yang melakukan hukuman atau memberikan hukuman kepada anak yang tidak disiplin seperti itu Ibu ya. Nah, di sini ada Pak Arif, jika ada saya, nanti saya juga memberikan tambahan, atau nanti ada calon guru penggerak dari angkatan 5 yang memberikan jawaban. Untuk pertama mungkin Pak Arif dulu yang akan menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin untuk membantu jawab. Yang pertama, ketika kita sudah membuat kesepakatan kelas sama siswa, sedangkan siswa itu melanggar karena lupa atau karena memang sengaja melanggar, tujuan kita adalah mengingatkan kembali. Kayak tadi kita melakukan segitiga restitusi. Misalkan anak tidak disipliner, tidak memakai sepatu putih, tidak memakai sepatu hitam, padahal kesepakatan kelasnya adalah pakai sepatu hitam, maka kita panggil, kita ingatkan kembali. Kayak tadi pakai segitiga restitusi. Kenapa memakai sepatu putih? Tanya alasannya kenapa. Terus diingatkan kembali. Mas ingat dah, gitu kan? Kenapa pakai Mas ingat dah tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Ayo, keyakinan kelas apa yang
dilanggar, itu kita ingatkan kembali dan terus mengingatkan kembali. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, kalau ada permasalahan kita kan harusnya pakai penyelesaiannya dengan segitiga restitusi gitu. Tapi kalau ada teman, guru, teman sejawat yang masih melakukan hukuman, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kegiatan ini adalah sebuah sosialisasi sebenarnya untuk mengedukasi, bukan sharing. Sebenarnya ada cara lain selain menghukum, yaitu dengan segitiga restitusi. Sebenarnya itu buat kita. Selain kalau melihat ada teman guru yang masih melakukan hukuman, nah ini kegiatan ini sebenarnya itu adalah edukasi kepada teman-teman, mengajak, mengimbau, kalau bisa jangan menggunakan hukuman. Hukuman itu option terakhir. Kita pakai segitiga restitusi. Itu dari saya, Bu Rizka. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Wahidah. Yang pertama yaitu ketika ada anak yang melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat, bagaimana tindakan kita? Jadi kesepakatan kelas yang kita buat, kita haruskan bersama-sama, itu kan harus didokumentasikan. Didokumentasikan bisa dengan di print out, terus kita arsip, dan lebih baik lagi ketika kesepakatan kelas itu kita tempel sehingga anak itu setiap saat ingat, melihat, membaca, dan mengingat terus. Nah, ketika dia tetap melanggar, ya kita ingatkan lagi. Oh, mungkin dia lupa membaca lagi atau lupa kesepakatan itu, sehingga kesalahan atau pelanggaran itu kita tanyakan lagi. Pernah kan kita membuat kesepakatan kelas? Nah, pasti dia akan menjawab iya. Kalau sampai tidak, ya kita tunjukkan kesepakatan kelasnya, suruh membaca lagi. Nah, coba dari kesepakatan kelas ini mana yang telah kamu langgar. Nah, nanti dia akan mencari mana yang dilanggar. Nah, setelah dia akan tahu, maka kita akan menanyakan alasan kenapa sampai dia melanggar keyakinan kelas tadi. Nah, setelah kita tahu alasannya, tidak langsung kita marahi, tetapi kita beri solusi ke depannya agar tidak mengulang kembali dengan cara tidak kita beri solusi langsung, tapi kita istilahnya apa ya, merangsang agar mereka itu menemukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk perbaikan ke depan. Tidak kita yang menunjukkan kamu berarti besok itu bangunnya harus pagi misalnya, kamu harus mengerjakannya lebih awal, setelah disuruh harus langsung dikerjakan, tidak. Tapi kita arahkan agar dia itu menemukan jawaban yang bisa dilakukan untuk perbaikan ke depannya, seperti itu. Jadi tidak memaksa harus melakukan yang kita inginkan, tidak. Terus yang berikutnya adalah ketika ada guru yang melakukan hukuman kepada anak. Nah, ini kita harus tahu dulu, kira-kira guru itu sudah pernah mendapatkan ilmu ini kok belum, kan gitu toh? Ya enggak? Kalau belum pernah dapat ilmu ya tetap seperti itu, karena yang namanya hukuman itu cara paling jitu, ya enggak Bu? Paling praktis, paling jitu, paling cepat yang katanya bisa mendisiplinkan anak. Misalnya tidak membuat PR, nah besok kamu harus mengerjakan 3 kali. Nah itu pasti anak besoknya takut, kan gitu. Kamu harus berdiri di depan, nggak usah ke pelajaran. Nah besok pasti takut. Nggak bawa topi, nanti taruh di depan, pasti dia akan malu. Besok tidak lagi, kurang lebihnya seperti itu. Tapi itu seharusnya tidak dilakukan dalam kondisi sekarang dan seterusnya, karena tidak tepat. Karena anak itu punya kebebasan, punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya, tidak harus dipermalukan, tidak harus dikekang, ditekan. Tapi ya seperti itu kita lakukan dengan segitiga restitusi. Kita validasi, kita stabilkan, kita ingatkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan kita rangsang, kita dorong agar mereka itu menemukan hal yang terbaik, tindakan yang baik untuk perbaikan ke depannya, seperti itu. Jadi tidak kita yang mencarikan solusi. Kamu berarti besok harus seperti ini, berarti topimu harus digantung di leher, jangan, ya tak? Tapi itu tadi disuruh mencari sendiri yang terbaik untuk dia dan bisa dilakukan untuk dia itu ke depannya.
Demikian Bu Wahidah. Ada tambahan mungkin dari Ibu CGP Angkatan 5, Bu Sri Mulyani. Monggo Bu Mul. Ya, baik Bu Rizka. Tadi pendapat yang sangat bagus dari kedua calon CGP kita angkat 7, Pak Alex dan Bu Rizka. Saya sedikit nambahin dari Arif Lukman, ya Pak ya. Dan terbiasa maaf. Saya sedikit nambahin dari modul yang sudah kami pelajari ini. Bu Wahidah sebetulnya jeruk makan jeruk. Saya tahu sekali ini beliau sudah paham. Tapi tidak apa-apa Bu, nanti ini bagian dari modul berikutnya. Kita ada teknik coaching sebetulnya. Jadi di sini kita kalau misalnya melihat teman kita yang belum sepaham atau sevisi, ya kita harap maklum dulu karena memang pembelajarannya belum sampai ke sana. Jadi kita nggak boleh memaksa. Karena prinsipnya sesama guru ya kita kan posisinya setara, sama-sama guru. Jadi tidak boleh saling menggurui kan begitu. Nah nanti di modul berikutnya itu ada teknik coaching. Jadi artinya itu kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan itu, tapi dari si guru yang kita ajak menyelesaikan masalah itu dari si gurunya sendiri. Jadi bukan kita yang menunjukkan. Jadi seolah-olah kita tidak menggurui atau merasa lebih pintar atau lebih bisa, yang lebih benar seperti itu. Jadi kita sama-sama. Jadi kita mohon semua CGP dan juga teman-teman yang sudah mendapat diseminasi ini bisa saling bersama-sama gitu Bapak Ibu memperbaiki kebiasaan-kebiasaan dan juga budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Saya kira itu saja. Kemudian mengingat waktu nih Bapak Ibu, mungkin jam 12 kita bisa akhiri bersama. Terima kasih Bu Mul yang telah menambahkan. Dan memang Bu, kita itu baru di modul 1 Bu. Yang coach apa tadi? Nah, coaching itu di modul berikutnya. Nah, kita belum sampai sehingga ilmunya itu belum dapat. Nanti kalau kita sudah dapat modul yang berikutnya tentang coaching tadi, kita akan mengimbaskan lagi kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga kita bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan yang terbaik untuk SMA Negeri 1 Kaliwungu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya serahkan Ibu Sri Mulyani dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, mari kita beri aplaus sekali lagi untuk mereka berdua. Terima kasih Bapak Arif Lukman dan juga Ibu Rizka atas paparannya yang sangat luar biasa. Semoga semakin menambah wawasan kita ya, dalam penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian atas kerawuhannya, dan kami selaku pembawa acara dan juga mewakili dari panitia mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup bersama kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Rusma Indah, guru SMA Negeri 1 Kaliwungu, rekan guru dari Bu Rizka. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Bu Rizka selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan menerapkannya di sekolah, banyak sekali hal-hal yang berubah pada siswa. Di antaranya adalah siswa menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan tugas dan tanggung jawabnya di kelas maupun di sekolah. Hal itu terwujud karena Bu Rizka bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya, sehingga disiplin positif tercipta dan pada akhirnya bisa terwujud budaya positif di sekolah. Saya terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Bu Rizka lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahidah, guru SMA Negeri 1 Kaliwungu. Saya telah mengikuti desiminasi pengimbasan, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah Bu Rizka laksanakan di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Dari desiminasi tersebut, saya menjadi mengerti dan paham
tentang banyak hal, yaitu tentang budaya positif, posisi kontrol, terutama lagi adalah segitiga restitusi. Pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita harus mampu memahami anak yang mempunyai keberagaman karakter dan kebutuhan. Sehingga dalam mengajar harus kita tidak boleh menyamaratakan siswa yang satu dengan yang lain. Hal lain yang saya peroleh adalah bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi anak yang melakukan pelanggaran. Kita tidak boleh memberikan hukuman, tetapi yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan segitiga restitusi. Mengapa kita tidak boleh memberikan hukuman? Karena hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, kemudian murid atau anak menjadi tersakiti. Sedangkan dalam segitiga restitusi merupakan pilihan, menguatkan murid dalam waktu yang panjang karena murid bisa menemukan penyelesaiannya sendiri, kemudian murid menjadi mendapatkan penguatan. Kemudian harapan saya semoga dengan kita berkolaborasi dan bersama-sama menerapkan budaya positif, murid tumbuh menjadi insan yang berkarakter kuat dan mencerminkan dimensi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Rizka, terus belajar dan tetap semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.